Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadza min fadli rabbi. Segala keutamaan, keberhasilan, kebahagiaan, dan anugerah sehat kita semua pada forum virtual meeting Musda sewilayah Banjabar ini semata-mata anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kita doakan seluruh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, khususnya di wilayah Banjabar, mudah-mudahan sehat walafiat di pandemi COVID-19 ini. Dan juga kita doakan para kiadah kita, Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan tentunya para wakil Majelis Syuro, Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, yang alhamdulillah dari kemarin sampai hari ini beliau hadir. Jazakumullah khairan Pak Kiai Dr. Hidayat Nur Wahid. Mudah-mudahan para wakil Majelis Syuro diberikan kesehatan dan keberkahan. Bapak Dr. Sohibul Iman PhD, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, demikian pula Bapak Suharna. Dan juga kita doakan Sekretaris Majelis Syuro Insinyur Haji Untung Wahono MSI diberikan kesehatan, kekuatan dalam mengemban tugas yang sangat berat. Demikian pula tentunya seluruh jajaran Dewan Pimpinan tingkat pusat. Alhamdulillah Musda Banjabar mendapatkan bonus arahan dengan kunjungan mendadak dari Presiden PKS Bapak Ustadz Ahmad Saihu dan juga Sekjen PKS Ustadz Habib Abu Bakar memberikan arahan kepada kita semua. Dan terus terang saya atas nama Ketua BPW Banjabar menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia yang luar biasa. Dalam sepekan ini hampir tidur mungkin satu hari bisa 2-3 jam. Jam 00.30 masih koordinasi Pak Karyatin, Wakil Ketua Banjabar, Pak Ade Herman, luar biasa. Demikian pula seluruh Ketua Departemen, Bapak Ahmad Yani, Bapak Fikri Hudi, Bapak Eka Hardiana, Departemen SDM, kemudian Ibu Israyani, Kepala Departemen BPKK, dan Kesos, dan seluruh panitia, pembawa acara, Kang Nasrullah. Kami secara kolektif kolegial BPW Banjabar menyampaikan terima kasih kepada kepengurusan DPTW Banjabar periode 2015-2020 yang telah bekerja mempersiapkan acara Muswil serentak dan Musda serentak. Karena DPTW periode 2015-2020 ad hoc ex officio sebagai panitia yang mempersiapkan proses Muswil dan Musda ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan para Dewan Pimpinan tingkat wilayah dan Dewan Pimpinan tingkat daerah Banjabar periode 2015-2020. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Demikian pula selamat berjuang
selamat bertugas kepada para pengurus, baik yang kemarin telah dilantik oleh Presiden PKS, jajaran pengurus 34 provinsi, dan di Banjabar 3 provinsi, DPTW Banjabar. Demikian pula, selamat bertugas dan berjuang dengan penuh amanah kepada jajaran Dewan Pimpinan tingkat daerah, kabupaten, kota, sewilayah Banjabar, baik Banten, Jakarta, dan tentunya Jawa Barat yang baru saja dilantik. Jabatan merupakan amanah, la imanan liman la amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Tadi Sekjen telah menjelaskan walikulli zamanun rijaluha wa tabi'atuha. Setiap zaman ada generasinya dan ada karakteristiknya. Dan saudara-saudaralah, pada jajaran DPTD se-Banjabar, generasi yang diamanahkan untuk mewujudkan visi PKS. Di dalam anggaran dasar sangat jelas visi PKS dan telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Visi PKS yang harus dijiwai, tidak hanya harus dihafal. Di dalam anggaran dasar dijelaskan sebagai pelopor terwujudnya cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kami akan keliling tim BPW Banjabar untuk menguji apakah seluruh pengurus DPTD se-Banjabar sudah hafal dan menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kami akan datang dan kami akan uji. Kemarin saya datang ke Gunung Putri, ada yang sanggup menyampaikan secara utuh dan hafal di Kabupaten Bogor. Demikian pula perlu kami sampaikan, itu visi selama PKS hadir di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hasil Majelis Syuro dan Munas menetapkan visi PKS 5 tahun. Kalau di pusat, di tingkat nasional, ada program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Maka kepemimpinan Presiden PKS 2020-2025 memiliki visi yang saudara-saudara harus menjiwai dan hafal. Karena visilah yang memberikan inspirasi dalam gerak langkah organisasi. Karena visilah yang betul-betul yang harus direalisasikan secara terukur dalam kurun waktu 5 tahun ini. Sebagai partai Islam, dulu kita mengenal partai dakwah. Partai Islam lebih luas lagi. Dakwah merupakan subbagian daripada partai Islam. Al-Islamu dinul mursalina wan nabiyina jami'a. Islam agama para nabi dan para rasul semuanya. Parade kenabian sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub, sampai terus kepada khotamun nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pesan yang sama. Listislamu billah. Dan tentu kita ingin memperjuangkan dalam konteks keindonesiaan ini untuk betul-betul dapat mewujudkan menjadi partai Islam rahmatan lil alamin. Tidak hanya mengkonsolidasikan manfaat ke dalam, tetapi memberikan menebar kebaikan manfaat keluar seluas-luasnya. Tidak hanya manusia, tapi rahmatan lil alamin. Tumbuhan, hewan, gunung, laut, semuanya merasakan aktivitas sustainable development
kinerja kader-kader Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan dengan hal ini, dengan visi ini, PKS akan menang di tahun 2024. Sebagai partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh, ini penting. Kekokohan, ketenangan, kesungguhan, keberanian para pengurus DPTD harus betul-betul dikonsolidasikan. Ketenangan sosial ini penting, saudara sekalian. Agar kita bisa secara jernih mengambil keputusan di dalam hidup. Kokoh, baik pribadi, keluarga, tolong konsolidasikan. Sayangi istri dengan sebaik-baiknya. Terimalah secara sempurna atas ketidaksempurnaannya. Kalau ingin nyari yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, itu adanya di surga. Kalau di dunia, ya kurang sedikit-sedikit, maklum sajalah. Terima sajalah. Syukuri sajalah. Wa man lam yaskurun nas, la yaskurullah. Barang siapa ada orang yang tidak pandai mensyukuri, berterima kasih kepada sesama manusia, termasuk kepada pasangan hidup kita, dia cenderung tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawat itu pasangan hidup. Bagi akhwat tentu suaminya, bagi ikhwan tentu istrinya. Syukuri dia, harus bahagia dengan perkembangan apapun dalam kehidupannya. Jangan mengeluh, jangan kemudian kendor melihat perkembangan-perkembangan dalam rumah tangga. Ini penting. Sebelum membentuk peradaban yang lebih luas, kekokohan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Pelihara anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Terima secara sempurna atas ketidaksempurnaan anak-anak kita. Syukuri dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Insya Allah, visi partai yang kokoh ini akan terwujud. Terdepan dalam melayani rakyat. Kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Visi ini memberikan pesan para pengambil kebijakan di organisasi PKS agar mendukung seluruh kepemimpinan baik di provinsi maupun kabupaten kota termasuk tingkat nasional selama pemimpin tersebut menjalankan konstitusi, menjalankan undang-undang di tingkat pusat, menjalankan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Mengapa demikian? Karena Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta akan seperti apa? Sangat tergantung kepada kesepakatan politik saudara gubernur dan para anggota DPRD secara kolektif kolegial. Para pejabat eksekutif maksimalkan. Para pejabat di parlemen maksimalkan. Kami bahagia di sini juga hadir para anggota DPR RI. Selamat bertugas. Demikian pula para anggota Dewan tingkat provinsi, selamat berjuang. Demikian pula para anggota DPRD di tingkat kabupaten kota, selamat berjuang. Jangan berkeluh kesah, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itulah visi 5 tahun periode 2020-2025. Saudara-saudara sekalian, hidup ini penuh dengan perubahan. Dan yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Sehingga kita harus menyesuaikan, meningkatkan kompetensi kita, pengetahuan kita, agar dapat menyesuaikan, beradaptasi dengan perubahan. Agar kita memiliki suatu keyakinan dalam bergerak. Kaidah usul fikih memberikan pesan, al-yaqinu la yuzalu bisak, innama sabata biyaqinin, la yartafa'u illa biyaqinin. Keyakinan itu tidak akan mungkin dihilangkan oleh keraguan. Keyakinan itu hanya dapat diperbaharui dengan keyakinan baru yang lebih baik. Dengan terus menambah pengetahuan. Proses kegiatan di UPA harus diikuti meskipun seseorang itu menjadi pejabat publik. Dan bahkan begitu dia menjadi pejabat publik, dia harus menjadi contoh kedisiplinan di UPA masing-masing. Ini penting.
Jangan sampai begitu seorang kader ditugaskan menjadi pejabat publik, baik di eksekutif maupun di legislatif, mudah izin tidak hadir dan seterusnya. Harus menjadi contoh. Ini penting saudara-saudara, kami sampaikan dan kami ingatkan. If you don't learn, you don't think. If you don't think, you die. Jika kamu tidak mau belajar, maka kamu tidak akan mungkin berubah. Dan jika Anda tidak berubah, maka matilah kamu. Sehingga kami berpesan kepada seluruh jajaran pimpinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dengan sumber daya yang ada, syukurilah. Jangan berkeluh kesah dengan formasi kepengurusan yang telah dilantik. Pemimpin yang hebat adalah yang siap bekerja sama dengan pasukan yang terlemah bahkan. Jangan sampai setelah diberikan amanah dan dilantik, muncul keluh kesah, the dream team-nya lemah dan seterusnya. Jangan ada keluh kesah. Syukuri kepengurusan yang telah dilantik dengan sebaik-baiknya. Saya diberikan amanah, begitu selesai rapat Majelis Syuro dan Presiden PKS Ustadz Ahmad Syaihu ditunjuk menjadi presiden, saya ditelepon dan ditugaskan untuk membantu beliau. Dan saya bertanggung jawab untuk membantu Presiden PKS dalam melaksanakan visi, misi, dan programnya. Kepengurusan saya siap dengan siapapun. Di sini ada Winarto yang luar biasa, kancil di BP Banjabar, tapi gesit, luar biasa. Di sini juga banyak teman-teman Bang Sa'adudin, ya, Bupati Bekasi pada zamannya, luar biasa. Kemarin membimbing di Jawa Barat pelaksanaan Muswil, datang ke Bandung, ya, menginap di sana, mengawal, luar biasa. Demikian pula di Provinsi Banten, Bapak Irfan Taruna mensupervisi selaku Korwil di Banten. Di DKI Jakarta, Pak Karyatin, saya siap-siap bekerja sama dengan siapapun. Ini penting kami ingatkan kepada saudara-saudara sekalian. Jangan berkeluh kesah. Allah takdirkan kita sebagaimana persepsi hambanya. Tadi saya sebelum ke sini, saya haus, saya mau minum kopi, ternyata di kamar kejeduk, ya. Ini bocor kepala, ya. Di wastafel itu penuh darah, ya. Saya konfirmasi ke bagian resepsionis, kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Ya, kemudian saya juga dokter, meskipun dokter hewan. Tolong ambilkan kasta steril, kemudian antiseptik, ya, dan seterusnya. Sembuh, alhamdulillah bisa datang ke sini. Ya, ini lumayan nih, wastafel itu penuh darah. Ya. Tapi kalau mental kitanya lemah, suruh bawa ke rumah sakit, ya meninggalkan acara ini. Jadi lakukanlah hal-hal yang terbaik. Insya Allah dengan bertemu saudara-saudara, saya jadi sembuh. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Selamat berjuang, selamat bertugas, dan pesan Wasekjen sangat jelas. Tambah jumlah kader, menangkan dan tingkatkan elektoral, baik dalam pemilihan legislatif maupun pilkada kabupaten kota dan pilgub, dan tentunya nanti pilpres. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai miring nih pecinya nih, enggak? Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah Akbar.